Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore lagi teman-teman. Kita lanjut ke part kedua terkait dengan kuliah Integrated Marketing Communication. Jadi seperti yang kita sampaikan sebelumnya terkait dengan apa itu Integrated Marketing Communication. Selanjutnya bagaimana sih cara menerapkan Integrated Marketing Communication tersebut. Nah, yang pertama kita harus tahu nih bagaimana sih caranya membangun komunikasi yang efektif. Ini ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap itu terkait dengan identify target audience. Oke, nanti kita bahas. Oke, pokoknya begini. Ini saya sampaikan secara singkat dulu, nanti per topik akan kita bahas lebih mendetail lagi. Yang pertama adalah identify target audience. Jadi, identifikasi siapa sih target audience Anda. Oke, setelah Anda mengidentifikasi target audience-nya, kemudian lanjutkan ke tahap tentukan tujuan Anda melakukan komunikasi itu untuk apa? Apakah untuk selling, apakah untuk branding, apakah membuat awareness misalkan dan lain sebagainya. Oke, setelah itu kemudian desain communication. Jadi Anda mendesain bagaimana komunikasi yang ingin Anda sampaikan begitu. Nanti setelah itu baru lanjut pilih channelnya. Oke, Anda mau melalui apa? Ya. Setelah itu baru tentukan budgetnya. Jangan lupa ini menjadi sesuatu yang penting. Jadi percuma kalau misalkan strategi komunikasi Anda misalnya bagus tapi budgetnya tidak mencukupi, kan nanti kan tidak terjadi secara sempurna. Terus kemudian setelah itu decide on media mix. Oke, jadi perpaduannya antara media apa saja nanti tentukan pada tahap ini. Nah, setelah itu measure result. Jadi setelah Anda ukur ya hasilnya itu bagaimana, Anda akan melakukan evaluasi. Nah, setelah dievaluasi kemudian baru di manage integrated marketing communication. Evaluasi, nanti Anda pilih yang terbaik, terus bagaimana, mana yang perlu dilanjutkan, mana yang perlu di stop, nah, dan seterusnya nanti dibahas pada tahap ini. Oke, yang pertama, identify target audience. Oke, pada identify target audience ini, kita perlu melihat bahwa untuk prosesnya ini kita harus tentukan secara spesifik siapakah audiensnya. Oke, kemudian Anda pahami cara menghitungnya itu bagaimana gitu, cara mencari target audiens yang tepat. Anda harus tahu nih 5W1H istilahnya kayak begitu. Jadi bagaimana ya, terus kapan gitu, kemudian di mana dan siapa gitu ya. Itu Anda harus memahami gitu. Kenapa? Karena kalau Anda tidak bisa memilih target audiens yang tepat, jadi nanti komunikasinya tidak akan tersampaikan secara sempurna. Nah, terus kemudian setelah itu determine objective ya. Jadi the most effective communication can achieve multiple objective ya. Jadi satu komunikasi tapi bisa menyampaikan beberapa, bukan menjadikan multi persepsi bukan gitu, tapi satu strategi tapi bisa digunakan untuk beberapa macam tujuan gitu. Nah, iklan satu tapi bisa digunakan untuk berbagai macam tujuan ya. Misalkan nih saya berikan analogi kan ini kayak sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui atau dengan sekali menyelam sambil minum air. Nah, model-modelnya kayak begitu. Nah, tapi di sini ini saya ada salah satu contoh ya, tapi contoh ini agak gimmick gitu ya. Tapi gimmick ini mungkin bisa kita pelajari sisi positifnya. Nah, misalnya kayak gini nih gitu kan. Nah, di sini bukan iklan yang multi persepsi bukan gitu, tapi satu strategi komunikasi tapi bisa untuk beberapa hal gitu ya. Misalkan kayak ini ya, ini adalah gantungan pegangan tangan ketika di kereta atau di busway gitu kan. Nah, di sini bisa dijadikan iklan gitu. Jadi selain dia beriklan, dia juga seperti seolah-olah mencoba jam ini kan. Try it how enggak kelihatan ya, tapi seperti itu. Ya, kemudian ini mobilnya sendiri gitu. Kemudian dia bisa beriklan, tapi iklannya secara kreatif ya, seperti menunjukkan kalau dia itu sesuai dengan mereknya ini barbershop gitu. Kalau ini dari produknya Panasonic, ini alat pencukur bulu hidung gitu kan. Nah, ini saking gondrongnya ya kan, jadi kabel listrik gitu. Dan contoh-contoh yang lainnya juga sama nih, lucu-lucu kayak gini nih. Dia nyari-nyari beberapa kabel atau apa, kemudian dipasang billboard, baliho kayak apa gitu ya. Ini jadi sesuatu yang selain nggak cuma beriklan, tapi juga jadi sesuatu yang menghibur ya kan, sehingga ini menarik ya bagi kita.
Tuh, terus kemudian jangan lupa terus selanjutnya ada desain komunikasi. Anda juga harus mendesain komunikasinya dengan baik gitu. Ya, Anda harus memformulasikan komunikasinya. Memformulasikan terkait apa sih yang perlu dikomunikasikan. Jangan lupa what to say, ya. Apa yang ingin disampaikan. Ini message strategi. Bikin konten yang bagus dalam iklan Anda. Ini menjadi sesuatu yang penting. Kemudian how to say, bagaimana cara menyampaikan pesan tersebut. Nah, ini menggunakan strategi yang kreatif, ya. Kayak tadi itu kan how to say-nya kan kreatif banget nih gitu kan. Nah, terus kemudian who should say it, ya, siapa sih yang seharusnya menyampaikan iklan tersebut, ya. Kalau misalkan iklannya itu kurang apa yang menyampaikan kurang pas, ya, itu menurut saya juga pesannya juga kurang tersampaikan dengan baik gitu. Nah, saya ingin melihat studi kasusnya ini, nanti kita coba nih. Ada misalkan iklan apa tapi yang menyampaikan siapa. Nah, itu juga menjadi sesuatu yang memiliki efek yang berbeda, begitu ya teman-teman. Oke, contoh. Oke, itu adalah iklan dari Kukubima Energy, ya. Dia ingin menyampaikan untuk minuman kesehatan gitu, tapi dia juga sudah tahu nih, ya kan, target pasarnya kira-kira siapa. Ya, kalau Anda lihat di video-video tadi itu ada supir, ada nelayan, ada pekerja bangunan, ya, pekerja fisik, kemudian atlet. Jadi orang-orang tersebut itu mereka memang pekerjanya fisiknya itu harus perlu kuat begitu. Nah, sehingga ini disampaikannya dengan baik gitu. Terus tadi kan ada untuk atlet yang menggunakan Bambang Pamungkas misalkan, terus kemudian ada Adway gitu kan, ya, terus dan lain sebagainya. Itu menurut saya sudah sesuai, ya gitu, siapa yang menyampaikan pesannya. Nah, ini ada yang berbeda lagi nih, ya, untuk yang iklan kedua ini. Coba kita amati ya pada iklan kedua ini. Oh, sama ya? Oh, belum kan? Beda. Jus ginseng, energi ginseng anggur, bukan rasa rosa aja. Jus ginseng pas di gelas besar. 5 jus, bro. Kita rasa-rasa aja. Kali coba. Jus ginseng bukan rasa rosa. Nah, ini ya, kalau menurut saya ini ya, saya kurang begitu cocok nih dengan iklan-iklan yang kayak gini. Tadi kan si Sule ini kan, ya, Kang Sule ini dia menjadi apa ya, bintang iklannya di Ejus. Ejus ini adalah produk dari Extra Jus, ya, tapi Extra Jus gitu, Extra Jus yang dia rasa-rasa mungkin dia niatannya juga ingin apa ya, memang bersaing dengan Kukubima tadi gitu, tapi dia melupakan gitu. Mungkin ini kayak iklannya lebih ke humor, ya, itu nggak masalah sih gitu. Tapi kayak ada sindiran-sindiran terhadap Kukubima tadi kan, ya, ada orang-orang yang badannya gede mungkin direferensikan sebagai Adway KW-nya gitu kan. Nah, itu kayak kami cuma rasa-rasa roso saja gitu kan. Nah, tapi kenyataannya ini kan kurang berjalan efektif begitu, ya. Coba lihatnya, produk ini juga kurang sukses di lapangan, ya. Kurang sukses berjalan di lapangan untuk yang ini. Nah, terus kemudian apa ya, ada menurut saya ini lebih bagus iklan Extra Jus yang awal gitu, yang waktu masih menggunakan Ronaldo kayak yang ini nih. Coba ya nanti diamati, ini akan berbeda sekali gitu.
Football ko extra jot. Cristiano Ronaldo kini berada di puncak karirnya. Sejak perjalanannya ke Bali yang spektakuler 5 tahun lalu, karir Cristiano Ronaldo terus meningkat. Perjalanan spiritual dan permainan bola api telah menginspirasinya. Extra Joss bangga membawa semangat Cristiano Ronaldo kembali ke Indonesia. Extra Joss. Perfeito. Oke teman-teman ya, melihat perbedaannya ya, menurut saya jauh lebih bagus iklan yang menggunakan Ronaldo ini gitu. Ya, berbeda dengan iklan yang tadi kan, yang menggunakan Kang Sule gitu ya, bukan berarti kurang tepat gitu, tapi untuk target audiensnya ini kira-kira siapa sih yang mengkonsumsi minuman-minuman energi tadi gitu ya kan. Jadi antara targetnya, terus strategi komunikasinya, dan siapa yang menyampaikannya ya, mungkin akan tepat kalau modelnya itu ditujukan kepada yang lain begitu ya, untuk iklan-iklan yang lain gitu. Kalau untuk topik yang ini saya kurang setuju sebenarnya. Oke, kita lanjut ya. Setelah itu kita bahas tentang select channels ya. Apakah channelsnya nanti komunikasi kita ini disampaikan secara personal atau mass communication. Nah, cara strateginya pun berbeda gitu. Ketika kita ingin melakukan branding gitu ya, mungkin mass communication channel itu menjadi sesuatu yang bagus sekali gitu. Ya, tapi ketika kita ingin melakukan selling, ya ini untuk case perbankan loh ya, untuk case perbankan syariah gitu terutama. Ya, untuk ketika kita ingin branding itu melalui mass communication channel itu bagus gitu. Kenapa? Informasi akan tersampaikan secara luas gitu ya, konsep untuk mencari attention tadi ya, konsep AIDA gitu, membangun interest gitu. Tapi ketika kita sudah masuk ke dalam action gitu kan, untuk ke selling, closing penjualan, nah personal communication ini menjadi strategi yang lebih tepat gitu ya untuk industri perbankan syariah ini. Oke, jadi semakin langsung intens, langsung closing gitu, pakai database gitu kan. Nah, itu lebih tepat kalau tujuannya untuk selling yang ini tadi ya. Jadi tujuannya berbeda-beda. Jadi Anda harus tahu nih gitu. Ketika tujuannya selling, menggunakan berbagai macam strategi yang mana saja. Kalau yang tujuannya branding, nanti melalui yang mana saja. Nah, ini tadi untuk contoh yang lain ya, untuk yang masih bahas buku Bima tadi ya, kira-kira dia posisinya ada di bis, ini kan di terminal ya kan, ini ada di jalan gitu kan, ini ada di warung-warung ya, mungkin dekat pasar gitu. Ini branding yang pas gitu. Saya yakin Anda nggak menemukan model minuman energi ini di rumah sakit, misalkan di mall gitu kan, ya kayaknya kurang gitu ya. Kenapa? Target audiensnya lebih banyak ngumpul di mana. Nah, itu yang penting ya. Kalau di perbankan syariah kira-kira lebih banyak ngumpul di mana? Oke, silahkan Anda analisis sebagai case tadi nantinya. Oke. Nah, ini untuk iklan yang perbankan syariah sebelah ini ya, sebelah kanan saya ini adalah strategi mass marketing ya, biasanya. Terus kemudian yang kiri ini adalah kalau digunakan apa ya istilahnya, brosurnya itu sebagai advertising ya, itu memang ya, advertising. Tapi ketika brosur ini tadi digunakan ketika untuk prospek gitu ya, kemudian kunjungan, presentasi ya, di sini ada beberapa detail uangnya. Nah, ini juga bisa menjadi digunakan sebagai tools untuk personal selling ya. Jadi kita harus bisa menganalisis mana yang paling tepat untuk tujuan tertentu. Nah, ya, tujuannya harus jelas, kemudian strateginya harus jelas, channelnya juga harus jelas. Nah, ini yang nggak boleh ketinggalan adalah budgeting. Oke, jadi ini adalah salah satu yang paling susah begitu. Kenapa? Karena begini, ketika kita ingin melakukan marketing communication ya, dari pihak marketing ini membuat ide-ide yang brilian, nah, terkadang itu memerlukan budget yang tinggi gitu misalkan. Nah, akan tetapi kadang budget kita ditekan dari bagian finance gitu, ini terlalu tinggi, ini gini, kita budgetnya cuma segini. Nah, itu menjadi menghambat kita. Cara marketing dituntut untuk lebih kreatif gitu kan, untuk menghasilkan
mendatangkan konsumen sebanyak-banyaknya, ya kan, sedangkan tiap mendatangkan konsumen itu juga ada biayanya, tapi biasanya sumber daya perusahaan itu juga terbatas, ya. Tapi jangan sampai membuat ini menjadi sesuatu halangan, jadi ini harus Anda jadikan sebagai tantangan gitu. Makanya kita harus memahami bagaimana cara marketing komunikasi pemasaran yang efektif gitu. Ya, kalau kita sudah bisa efektif, tadi konversi kita singgung di atas, semakin tinggi konversi, persentase konversinya itu maka semakin baik begitu. Nah, untuk meningkatkan konversi tadi, Anda harus bisa menyampaikan dengan efektif dan efisien, harus tepat sasaran juga begitu. Nah, kemudian media mix-nya. Jadi perusahaan itu biasanya mengalokasikan komunikasi pemasarannya itu ada di bagian 8 tadi. Tapi ketika perusahaan kecil dengan perusahaan yang besar itu nanti akan berbeda. Oke. Kalau perusahaan-perusahaan besar, saya yakin dari 8 elemen itu pasti dilakukan. Oke. Tapi ketika perusahaan kecil, harapan saya Anda tetap bisa melakukan 8 tadi, tapi dengan metode yang berbeda-beda gitu. Jadi nggak harus dilakukan semuanya gitu. Jadi ambil sesuai dengan kemampuan. Saya yakin brand Anda nanti akan semakin baik. Ini adalah salah satu strategi branding gitu ya. Anda harus percampuran pakai beberapa metode. Kalau cuma satu saja, itu namanya tidak integrated marketing communication gitu. Jadi selain ini gabung-gabung, tapi juga harus terintegrasi. Jadi contohnya gini nih. Ini ada salah satu contoh ya untuk case tadi PSN gitu. Misalnya ini menggunakan media sosial ya, pakai Instagram gitu. Kemudian ini menggunakan Xbanner gitu. Kemudian ini ada di YouTube ya. Ini kemudian dia ada buka stand gitu kan istilahnya. Jadi ini berbagai macam metode, tapi dia itu semuanya terintegrasi. Dia ini masih membahas terkait dengan gadai emas gitu misalkan. Jadi nggak di sini ngomongin gadai emas, di sini ngomongin tempe goreng misalkan, di sini bakwan, tahu susur dan seterusnya, enggak ya. Jadi beda-beda begitu. Oke, nah kemudian jangan lupa diukur hasilnya. Oke, jadi ketika kita ingin mengetahui outcome yang kita dapatkan, jadi tidak cuma output tapi outcome yang kita dapatkan dari investasi yang dikeluarkan untuk integrated marketing communication tadi. Ya, oke. Nah, jadi setelah itu diukur apakah efektif, berapa sih konversinya gitu kan, berapa akhirnya dari komunikasi anggaran yang kita keluarkan, berapa yang closing, berapa yang jadi nasabah, berapa yang loyal gitu misalkan. Nah, itu harus kita riset di sini gitu, kita ukur. Nah, dari hasil yang kita ukur tadi kemudian kita manage gitu. Ya, manage integrated marketing communication dengan mengkoordinasikan tiap-tiap media, kemudian diimplementasikan IMC yang baik dan efisien gitu. Ini ada contoh untuk IMC yang dari sisi online marketing ya. Dia melakukan berbagai macam metode gitu. Baik itu offline juga iya tetap dilakukan. Kemudian ada blog, kemudian ada SEO, kemudian ada SEM ya, search engine marketing, kemudian social media, email marketing, nah ya, media marketing dan seterusnya ya. Pokoknya ini harus saling keterkaitan ya, saling membahu, saling membantu untuk menyampaikan. Nah, ini ada salah satu contoh dari integrated advertising ya. Ini ada videonya, menurut saya bagus sekali ya. Silahkan diamati ya teman-teman ya untuk integrated advertising ini. Oke. So what is integrated advertising? In brief, integrated advertising is combining several media channels and tools under one big idea in order to produce a greater experience for the consumer. Or if you will, 1 + 1 = 3. But to understand it a bit more, let's go back and see how advertising was in the past. Back then, we would advertise in a one-way direction, delivering our message with the few media channels there were: TV, radio, newspapers, billboards. The consumer would get the message, and if he liked it, he would buy the product. Simple. Then came the internet, and the media tools the consumer used increased and became more sophisticated. And us, we bombarded the consumer with our message through every media channel we could. Today, when technology, the internet, and social networks are really a part of the consumer's life, they change the way he consumes information, decides what to buy, experiences brands, and he's much more connected and involved. But he also loses interest very quickly
And even if he doesn't say it explicitly, he's looking for something beyond the marketing message and wants to know what's in it for me. This new situation brought about integrated advertising, a method of advertising that's based not just on an idea, but on a big idea. What does it mean, big? Bigger than another marketing message, something that really interests the consumer, gives him value, and lets him take part in an experience he would want to be involved in, and even share with his friends. So our brand will gain free media, earned media. This big idea has to integrate with media tools that will link to each other, and not just stand alone, like in the old kind of advertising. So no matter where the consumer encounters the message, he will still be part of the experience. And what is the role of the advertising agency in all of this? Because the big idea combines a number of tools that are sometimes operated by different professionals, such as app developers, public relations, social media, and others, it's important that the ad agency leads the process from start to finish, making sure everything is done using the same language, that every channel really serves the big idea, and analyzing the effectiveness of each tool during and after the campaign. In other words, be a navigator, the brand navigator. This new role requires us advertising agencies more than ever to be attentive to what consumers want. And also to be updated with the new and innovative media tools that pop up every day. If we do all these things, we will create more memorable and emotional advertising for the consumer, not only because of its marketing message, but also because of the experience that comes with it. So, over time, the brand will become a love mark, a brand the consumer really loves. So, to sum it up, here's the recipe. 1 big idea, wise usage of integrated media tools, consumer experience, and a brand navigator. Happy integrated. Oke. Oke, bagus sekali ya. Ini tadi videonya, ya teman-teman bisa melihat. Di sini adalah salah satu contoh implementasi dari integrated advertising ya teman-teman. Nah, di integrated advertising ini kita tadi ketika ingin menciptakan brand yang memorable gitu, istilahnya sampai brand love gitu ya, dicintai oleh konsumennya gitu. Anda juga harus memahami gitu bahwa kita harus membuat komunikasi yang saling terintegrasi dengan baik begitu ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian jangan lupa bahwa di sini itu ada brand navigator. Tujuannya untuk apa? Untuk integrasi ini memang berjalan dengan baik gitu. Jadi jangan sampai di media A bilang O gitu, misalnya di media B bilang C gitu kan. Nah, terus dia seterusnya, jadi nggak konsisten kemana-mana gitu. Jadi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu gitu, jadi kita harus membuat big ID ya, tadi sempat disinggung. Jadi big ID, kemudian dari ide besar ini kemudian diturunkan menjadi beberapa ide dengan metode yang berbeda-beda ya, strategi yang berbeda, penyampaian berbeda, tapi tujuannya itu sama. Jadi perbedaannya itu pada tahap penggunaan channel itu gitu ya. Contohnya untuk channel misalnya melalui video gitu dengan media gambar, nah ini kan bisa berbeda gitu ya, tujuannya berbeda, terus model penyampaiannya itu berbeda gitu. Di radio kan hanya terdengar suaranya saja ya kan, kemudian kalau dicetak gitu dia cuma terlihat gambarnya saja, nggak ada suaranya gitu. Tapi kalau di video ada gambarnya, ada suaranya juga gitu. Jangan lupa, ini tujuannya untuk membuat experience yang baik bagi nasabah ya, sebagai audiens gitu, bagi prospek atau bagi target Anda nantinya gitu teman-teman. Nah, kalau kita di sini tadi sudah membahas ya terkait dengan integrated marketing communication. Mungkin untuk detail-detailnya akan dibahas oleh kelompok pemateri pada pertemuan selanjutnya ya. Yang pertama adalah kelas A dan B, berarti besok ya, kelas C dan D besok, dan besoknya lusa, dan besoknya lagi gitu. Nah, mungkin di sini ada informasi tambahan ya, mungkin kita selama work from home ini akan ada penyesuaian ya. Penyesuaiannya begini, jadi dari tugas yang pernah kita bahas sebelumnya dulu ya, terkait dengan
analisis ya bank syariah itu, kemudian nanti di sini akan dikembangkan sebagai strategi. Mungkin ketika kita berjalan gini kita nggak bisa kerja kelompok, itu akan sulit untuk dilakukan. Jadi saya rubah ya, nanti akan saya sederhanakan untuk filenya, clue-nya nanti akan saya kirimkan ya melalui ketua kelas, akan di-share di grup ya. Mungkin maksudnya tidak hari ini gitu ya, mungkin di dalam minggu ini nanti akan saya share. Mungkin saya sederhanakan ya, jadi tidak seperti itu, nanti akan saya sampaikan. Jadi itu mungkin tugas pertama saya ya selama kuliah dari rumah ini ya. Kemarin itu kan baru UTS ya, kemudian sekarang satu tugas selama work from home, terus nanti satu lagi UAS gitu ya. Kita sederhanakan untuk kondisi yang seperti ini. Oke, mungkin sekian dulu ya, nanti kita lanjut ke kolom diskusi di komentar ya. Kita akan menjelaskan ketika ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan ya. Mungkin saya akan lebih senang ketika Anda aktif daripada Anda tidak aktif ya. Terus kemudian untuk absen seperti biasa di kolom komentar kelas, nomor absen dan nama. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.